Kitab mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus naik di surga, itu duduk di sebelah kanan Allah. Loh, berarti Bapa itu di sebelah kiri? Enggak. Itu adalah suatu pengungkapan bahwa Kristus itu berkenan di hadapan Allah sebagai Raja. Apalagi sebelah kanan ini gambaran terhadap simbolis di mana Raja itu kerajaannya di sebelah kanan bait suci Allah. Kalau dasar Aspek imannya berbeda. kepercayaan. Dasar imannya. Dasar imannya berbeda. Dasar iman Katolik itu ada 3. Ya, ada kitab suci, ada tradisi suci, ada magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya satu, hanya kitab suci dengan sola scriptura. Tetapi hal-hal yang primary seperti Tuhan yang disembah, doktrin keselamatan, soteriologi pada hal-hal yang utama, kemudian keselamatan hanya dalam Kristus dan ketritunggalan Allah itu sama, baik Protestan, baik Katolik. Jadi Yesusnya atau Allahnya di Katolik maupun di Protestan ataupun di Ortodoks itu Allah yang sama. Cuma itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang objek yang sama itu. Jadi seperti misalnya angka 6 itu kalau orang lihat dari bawah itu angka 6, kalau dilihat dari atas itu angka 9, tapi objeknya tetap sama. Nah, makanya kalau saya secara pribadi lebih suka menyebutnya Katolik, Ortodoks, Protestan ini adalah bunga rampai dalam kekristenan. Jadi perbedaan denominasi tetapi masih melingkar pada satu objek yang sama. Gitu. Makanya saya nggak pernah tertarik perdebatan antar denominasi. Karena bagi saya itu sama sekalipun yang mendasari imannya itu berbeda. Ya, karena dalam Protestan tradisi suci itu nggak dipakai, apalagi magisterium. Ya, karena magisterium itu adalah penafsiran gereja sendiri. Ya, seperti yang ada dalam. Begitu. Iya, gitu. Berarti itu dalam iman kepercayaan dia sama kayak sama-sama selamat gitu, artinya gitu ya. Ya, sama. Keselamatan itu di dalam Kristus, bro. Jadi Kristusnya Katolik, Kristusnya Protestan itu, dan Kristusnya Ortodoks itu sama dan satu. Gitu. Tapi tentang memandang bagaimana keselamatan itu di dalam Dia yang satu itu punya perbedaan. Jadi Katolik memandang Kristus itu seperti ini, Protestan memandang Kristus seperti ini, Ortodoks juga demikian gitu. Tapi objeknya tetap sama dan satu. Oke. Itu saja sih yang saya tanyakan, Kak. Terima kasih ya, Kak. Shalom. Oke, ya. Tuhan ya berkati ya. Jadi berbeda, dasar imannya memang berbeda ya. Sabar ya teman-teman, ini banyak banget yang mau naik. Nah, beginilah kadang kendalanya kita tidak punya sumber daya ya. Banyak tuayan tapi sedikit pekerja. Silakan Daniel. Chen. Halo. Daniel, kamu sudah naik kesempatan emas loh ini. Kamu berjuang dengan puluhan orang di bawah. Kamu terpilih, tapi kamu sia-siakan pilihan itu. Turunlah. Silakan Hendy Pratama. Halo. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan, Hendy? Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman, biar dia kuat. Ya, biasa ada yang iri hati selalu report. Silakan Hendy. Iya, Kak Eli, aku cuma mau tanya gini ya. Kan itu yang masalah kayak Tuhan Yesus tuh naik ke surga, terus dia itu naik ke surga tuh kembali ke dalam, maksudnya menjadi satu dengan Allah atau gimana? Ya, silakan Timothy. Kitab mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus naik di surga, itu duduk di sebelah kanan Allah. Loh, berarti Bapa itu di sebelah kiri? Enggak.
itu adalah suatu pengungkapan bahwa Kristus itu berkenan di hadapan Allah sebagai Raja. Apalagi sebelah kanan ini gambaran terhadap simbolis di mana Raja itu kerajaannya di sebelah kanan bait suci Allah. Berarti yang diperkenankan oleh Allah. Jadi kemanusiaannya itu dapat dibedakan, tetap dapat dibedakan. Dan seolah-olah terpisah, tapi tak terpisah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kemanusiaannya berasal dari Bunda Maria. Dari Bunda Maria. Tetapi firman itulah yang menyatukan kemanusiaan Kristus dengan Allah Bapa. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan Jana Suci Athanasius dari Agung, bahwa firman yang menjadi manusia, firman yang sama juga yang menggerakkan alam semesta. Berarti ketika firman yang menjadi manusia pun telah naik di surga, di sebelah kanan Allah, dia ada bersama Bapa, di dalam Bapa, dia juga berada di hadirat Bapa, walaupun dalam rupa kemanusiaannya. Itu ya jawaban saya. Ya. Itu ya Hendy ya. Jadi Tuhan Yesus ketika naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang, dia tetap dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa itu bukan berarti ini Bapa duduk, lalu Yesus di sebelah sini. Bukan. Di sebelah kanan itu adalah tanda kemuliaan, tanda kemenangan yang tertinggi dari Bapa diberikan kepada Kristus. Karena Kristus pernah direndahkan dan sekarang dia ditinggikan. Gitu. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti bersebelahan kayak dua orang nih. Saya di sini, Timothy di sini, bukan. Ya, dan dia tetap dengan tubuh kemuliaannya itu. Nah, dengan tubuh seperti tubuhnya itulah nanti kita juga akan dibangkitkan dalam 1 Korintus 15 ya ayat 55 tentang kebangkitan tubuh. Kita akan bangkit seperti tubuh Tuhan Yesus yang juga bangkit. Makanya dikatakan dia yang sulung dari antara orang mati. Itu yang menjadi gambaran tentang kebangkitan kita di masa yang akan datang ketika dia datang sebagai Raja. Begitu. Ya. Oke, gitu ya. Siapa namamu tadi? Hendy ya. Gitu ya, brother. Ada malaikat Tuhan yang akan bersiap-siap menuntun rohnya ini ke Firdaus. Stanley. Dia tidak percaya. Suara Mas Elia tadi itu. Ya, kamu dengerin video saya ya? Iya, lagi lihat di YouTube. Ya, tolong jangan ini Pak, jangan berisik Pak, soalnya jangan iya. ada suara anak kecil. Oh iya. Kon diam. Itu akan membawa kamu ke alam maut. Ya, bintang kolbu dulu ya, silakan bintang kolbu. Oke, malam semuanya. Malam. Agamanya Katolik ya? Enggak, saya Protestan, Timothy Ortodoks. Kristen Protestan, Kristen Katolik gitu ya? Saya bukan Katolik Pak, saya Protestan. Ya, Timothy ini Ortodoks. Ada apa? Mau tanya apa? Begini, kalau Protestan itu kan sama kitabnya Injil ya? Ya, kitabnya Katolik, Ortodoks, Protestan itu sama Pak. Cuma di Protestan Deuterokanonika nggak ada, itu aja. Injilnya Katolik, Protestan, Ortodoks itu sama. 4 Injil sinoptik itu sama. Kristen manapun tetap 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sang Injil itu Yesus sendiri. Kitab Injil itu kesaksian mengenai Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada di Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Maksudnya kayak gini, kalian kan mempercayai kitab Injil. Pertanyaannya, kalian pernah nggak baca-baca Al-Quran gitu, mencoba gitu? Ngapain kami baca itu Pak? Itu kitab di abad ke-7 kok, yang dari luar Israel. Iya, karena kan Islam itu kan istilahnya Al-Quran itu kan turun yang terakhir. Gini Pak. Ya. Kitab sucimu itu tidak turun di Israel Pak. Dan ingat Pak, di dalam iman Abraham nggak ada tuh kitab suci yang diturunkan Pak. Taurat itu ditulis Musa Pak, bukan diturunkan Tuhan ke Musa, bukan. Ditulis Musa. Nah, kitab Jabur, Mazmur ditulis Daud Pak, dan ada sebagian ditulis Musa. Nah, kitab Injil itu ditulis oleh para rasul, nggak ada diturunkan dari langit. Nah, kalau kitab Bapak itu diturunkan dari langit, itu pun di tanah Arab, bukan di dalam Israel. Sama. Kalau konsep dengar turunnya dulu, itu dengar sama. dulu. Iya. Dengar dulu ya.
Padahal dalam Mazmur 147, Tuhan tidak memberikan hukumnya kepada di luar Israel. Jadi kalau Bapak tanya, kenapa kamu tidak baca kitab kami? Karena tidak memenuhi standar. Standar kebenaran yang harus diadopsi menurut hukum perjanjian. Apalagi perjanjian baru. Jadi untuk apa kami baca? Nggak bermanfaat bagi kami, Pak. Apakah Gitu. Ibrahim, Nggak ada manfaatnya bagi kami. apakah Ibrahim ataupun Musa pernah Kan mengabarkan? Abraham, bukan Ya, Ibrahim. kalau di kita Ibrahim, kalau di situ Abraham. Ayahnya Ibrahim siapa, Pak? Di agama Bapak? Kalau di agama kami, kalau sesuai Al-Quran itu namanya Azer. Azer itu berbeda. Kenapa? Abraham di kami, di Yahudi, Kristen, nama ayahnya itu Terah. Jadi jangan sama-samakan. Jadi Ibrahim, Abraham ya Abraham. Nama bapaknya aja beda, Pak. Ya, Azer dengan Terah itu udah beda jauh itu. Iya, oke lah. Jadi kalau misalnya Abraham, Enggak, jangan dioke-oke kan beda itu. Ya, Abraham Ya, bukan terserah. Ibrahimmu. ya udah, kalau kita ngomongin Abraham, kalau misalnya Abraham kan utusan juga, ataupun Musa juga sama kan seperti Abraham. Abraham itu bapak orang percaya, bukan nabi. Abraham itu apa? Abraham Bapak itu orang bukan percaya. nabi, Pak. Abraham Iya, itu iya. bukan nabi. Oke lah. Kalau misalnya Pak Abraham ini atau Pak Musa gitu, kayak gitu istilahnya. Musa. Halo. Iya. Kan mereka kan menuliskan Alkitab. Menuliskan Mereka. kitab. Iya, Alkitab itu kumpulan kitab. Kitab Jabur ataupun kitab Taurat mereka. Apakah dalam kitab Taurat mereka itu pernah dikabarkan akan muncul seorang Tuhan yang bernama Yesus misalnya atau gimana? Ada. Keluaran 6 ayat 2. Ya, Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tentang namaku, Hashem, aku belum menyatakan diri. Dan Yesus mengaku apa? Yohanes 17 ayat ke-6. Bapa permuliakanlah namaku, di mana namaku yang telah aku nyatakan dirimu dalam diriku. Berarti Yesus menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kepada Nabi Musa. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada Tuhan yang akan ada, baik itu dalam kitab Taurat, apalagi Yesaya 9:5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dan semua orang akan menyebut dia sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor. Jadi Bapak mau melihat dalam perspektif sebelum Injil turun, kalau Bapak mengatakan Injil itu turun ya, itu sudah dinubuatkan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan dan Allah. Kenapa orang Yahudi tidak mengikuti Injil? Kalau kayak gitu. Itu menggenapi yang dikatakan dalam Yesaya pasal 3, bahwa lembu mengenal pemiliknya, bangsa Israel tidak. Ya, sebenarnya mereka sudah disindir oleh Allah sendiri bahwa mereka tidak mengenal Allahnya. Padahal dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam tafsir-tafsir ya, umpama kalau kita lihat dalam Dead Sea Scroll, itu dikatakan Mesias itu, surga itu tunduk kepada dia. Maksudnya yang makhluk-makhluk surga tunduk kepada Mesias. Itu dalam naskah Qumran loh Pak. Bukan Quran ya, Qumran. Naskah-naskah tafsiran orang-orang Yahudi yang menceritakan tentang Mesias yang ilahi. Atau yang dikatakan sebagai Mesias itu in yolid el et hamasiyah. Ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Ini bukan kelahiran dalam pengertian lahir beranak, siapa bidanya, nggak seperti itu. Tapi kelahiran ilahi di mana firman itu keluar dari diri Allah. Jadi Yahudi yang mana yang Bapak mau tanya sama Rabinik? Mereka yang munculnya belakangan. Yahudi semua kok. Cuma kitab Taurat itu kan setahu saya, sekalipun Taurat nih misal nih mengemas Islam, karena kan Taurat itu setahu saya sudah peradabannya itu sudah lebur. Bahkan kitab Taurat itu pada era zaman Uzair, Nabi Uzair, kitab Taurat itu sudah habis. Uzair itu siapa ya? Nabi Uzair itu Esra. Oh, Esra ya. Esra, kalau di situ Esra ya. Pada zaman setelah kepergian Sulaiman, Salomon gitu kan. Kan itu kan ada Raja Bukhtanasor yang menghabiskan peradaban Yahudi sehingga buku atau kitab Taurat itu hancur lebur bersama warga-warganya. Itu dari mana? Salinannya masih ada, Pak. Taurat itu. Salinannya ada dalam Septuaginta. Enggak ada. Loh. Gini, Pak. Enggak ada yang kalau Bapak nggak ada yang meragukan, kehafal kitab
Taurat pada kala itu, Yakin. selain Uzair Yakin. itu. Sefaria itu 72 rabi-rabi loh yang mencatat ulang loh. Itu data Yahudi sendiri Pak dalam Sefaria Pak. Iya, ya itulah pembohongan publiknya Sefaria itu. Nah kok pembohongan? Gini. Lalu naskah Qumran yang ditemukan itu? Kalau Itu misalnya siapa pembohongan tadi? lagi. Siapa tadi Gini yang Pak Bintang, menemukan? Pak Bintang. Iya. Umpama kalau seandainya naskah itu telah lebur, berarti gagallah apa yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am 115. Allah menjaga kalimat-kalimatnya. Kok dia bisa gagal menjaga Taurat? Apakah Allah itu lemah? Atau surah Al-Araf 158 yang mengatakan bahwa kami menjaga firman-Nya. Padahal bukan Buya Hamka, dalam buku-buku tafsir ulama klasik, Taurat itu tidak dipalsukan, Taurat itu tidak hilang. Yang dipalsukan itu Talmud. Itu pendapat Buya Hamka. Nah, jadi kalau Bapak mau ngekeh mengatakan Taurat itu telah lebur, Taurat itu telah dipalsukan, Taurat itu telah hilang, Bapak harus pertanyakan kepada hakikat Allah. Bagaimana mungkin dia membiarkan firman-Nya itu bisa hancur lebur dan hilang? Bahkan kalah sama ahlul kitab seperti kami, Pak. Itu yang dikatakan itu adalah Al-Qur'an. Nahnu nazzalna Tanda kurung. dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu tanda kurung, Pak. Itu tanda kurung. Al-Qur'an, firman Allah yang Al-Qur'an. Memang kalau misalnya Taurat ini Allah jaga. Tapi kalau untuk yang sekarang, Taurat itu yang ditulis oleh Nabi ya oleh Musa itu tuh hancur oleh peradaban Bukhtanasar. Gini Pak, kalau Bapak mengartikan surah Al-An'am 115 sampai 116 itu hanya kepada Al-Quran, pertama itu menggunakan tanda kurung. Tanda kurung. Kedua, kalau Bapak mengatakan bahwa Allah hanya menjaga Al-Quran, berarti Allah pilih kasih. Taurat dibiarkan dihancurkan. Taurat dibiarkan dipalsukan oleh ahlul kitab. Injil bisa dipalsukan oleh ahlul kitab seperti kami. Al-Quran tidak, berarti Allah pilih kasih. Padahal dalam rukun Islam mengatakan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Taurat, Jabur, Injil, dan juga Al-Quran. Kok bisa-bisanya dipalsukan oleh ahlul kitab dan bisa dileburkan oleh ahlul kitab? Begini, Di ayat belum. Yaudah. Bahkan begini, dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani sebelum pra-sahabat, Al-Quran sendiri itu beragam mushaf. Bahkan yang dipilih Nabi Muhammad 4 orang, ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Habis itu siapa itu yang menambah 2 surah itu lagi? Ada 4, tapi tidak ada Zaid. Tidak ada mushaf dari Utsman. Lalu dibakar. Siapa yang membakar itu? Khalifah kalian. Seandainya ada pembakaran Taurat yang terjadi pada dalam kitab Deuterokanonika, itu serangan dari luar. Karena sedang dikepung, sedang dijajah. Itu bukan kehendak kami sebagai ahlul kitab. Bukan para pendahulu kami sebagai ahlul kitab yang mau itu terbakar. Tapi karena dijajah. Zaman kalian dibakar. Zaman kalian dibakar. Bahkan ada perbedaan Mashaf Utsmani. Pra-Utsmani, Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berbeda dengan Jism. Berbeda juga dengan Zaid bin Sabit. Jadi Bapak harus kritis terhadap kitab Bapak juga, Pak. Jangan cuma kepada kitab kami. Gini, mengenai pembakaran, itu tuh mereka membedakan antara hadis. Udah dibakar. Udah dibakar. Udah ya. Kalau udah dibakar sudahlah, terbakar begitu saja. Gitu. Ya. Banyak yang mau tanya, Pak. Kalau kau mau jelasin terbakarnya kitabmu itu ya wes bahaslah di rummu gitu. Kami tidak perlu dengerin itu, nggak ada gunanya bagi kami itu. Ya. Tapi Timothy sedang mengajak kamu untuk apa? Untuk kritis sama kitabmu sendiri. Gitu. Ya. Silakan Sadam. Ya baik, selamat malam. Malam Pak, silakan Pak. Sebentar ya. Berisik banget Pak, tolong masuk ke rumah, jangan di pinggir jalan Pak. Oh, saya sedang di warung ini, posisi saya di rumah makan. Kalau lagi di warung, minumlah dulu. Lagi di warung pun kau main TikTok. Temani dulu temanmu itu di warung itu ngobrol. Berisik ya. Kapan-kapan aja kau naik. Warung-warung aja dulu. Ngopi dulu, ngopi. Ya, temani teman-temanmu itu. Silakan Alfredo.
Halo, Alfredo. Halo. Nah, nggak ada juga ini. Kiamanya Timothy. Tidur jam segini. Ya. Ada aja emang. Silakan New Kratos. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, silakan brother. Ada yang mau ditanyakan? Gini kak, saya mau nanya kak. Ya, silakan. Kalau misalnya hari Minggu tuh kak, saya tuh kerja kak, jadi nggak sempat gereja. Tapi pas pulangnya tuh saya berdoa sendiri, ibadah sendiri, ikut online gitu di YouTube. Itu bisa atau enggak kak? Atau harus wajib ke gereja? Oke, kamu kerja hari Minggu itu kerja apa? Pokoknya kerja lah kak. Pokoknya nggak dari pagi sampai jam 6. Jadi nggak sempat gereja. Gereja malam nggak ada ya? Nggak ada. Ada gereja malam nggak, tapi mulainya di jam 6. Kamu pulang jam? Jam 6. Jam 6, oke. Tapi apakah itu masalah atau enggak gitu ya? Iya. Sebenarnya esensinya itu bukan masalah atau enggaknya bro, tapi sikap hatimu. Makanya kenapa saya tanyakan kamu kerja apa? Kamu bekerjanya itu, kalau misalnya kayak kamu kerja di kapal pesiar ya, nggak ada gereja, kamu kerja di tengah laut gitu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kiranya pekerjaan yang kamu lakukan itu pekerjaan yang masih bisa ditoleransi, ya kamu seharusnya ke gereja. Karena gini, tujuan kamu ke gereja itu bukan untuk dengerin khotbah. Kamu ke gereja itu untuk bersatu di dalam Tuhan melalui rahmat perjamuan kudus. Itu tujuanmu datang ke gereja. Kalau mau dengerin khotbah di rumah aja pun kamu bisa dengerin khotbah. Tapi yang mau kamu tujukan itu adalah kamu bersekutu bersama dengan jemaat yang lain agar kamu dibangun dan kamu juga membangun. Ya, saya nggak bisa menghakimi kamu itu masalah, itu dosa atau tidak. Saya nggak bisa hakimi itu, dan saya nggak bisa menyatakan itu dosa atau enggak. Ya, tapi Tuhan tahu hatimu, jadi kamu yang bergumul sendiri sama Tuhan. Apakah ini benar atau apakah ini enggak? Jadi kamu yang menentukan keputusanmu. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Mazmur 53, orang yang tulus mencari Tuhan, dia nggak akan mau menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam pengertian apa? Kalau kamu misalnya pekerjaanmu itu membuat kamu meninggalkan dan melupakan Tuhan, dan buah-buahmu tidak ada, kamu harus tinggalkan itu. Jadi kamu yang harus melihat ke dalam hidupmu, kamu yang harus berkaca. Kan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bahkan dalam Lukas 20 itu berbicara tentang kebun anggur. Ya, semua yang di dunia ini itu Tuhan berikan kepada manusia, kepada kita sebagai mandataris Allah, dan kita harus bekerja di dalamnya. Kita harus menghasilkan buah. Nah, buah hidupmu yang datang memuliakan Allah itu apa aja? Sudah adakah atau enggak? Agar ketika dia datang sebagai raja, kamu didapati tidak berbuah, kamu akan dibuang ke dalam api. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Ya, jadi buah-buah hidupmu sebagai orang Kristen itu harus kamu tunjukin. Dan salah satu buah hidupnya itu apa? Ya, kamu harus pergi ke gereja. Gitu. Jadi kamu sendiri yang pertimbangkan. Kami tidak bisa menghakimi itu, tapi kamu yang bergumul, kamu yang tahu buah hidupmu seperti apa, kamu yang tahu keadaan rohanimu bagaimana, kamu yang tahu apa yang terjadi ketika kamu bekerja pada hari Minggu. Padahal seluruh dunia hari Minggu itu libur. Ya, hari Minggu itu adalah hari di mana kita berbangga akan kebangkitan Tuhan kita. Gitu. Jadi ya kamu pertimbangkan sendirilah, kamu mencari, bahkan di hari libur kamu mencari dunia ini atau mencari Tuhan. Itu saja. Bukan begini ya, brother. Kamu hari Minggu datang ke gereja beruangmu masuk ke gereja, enggak. Tapi itu tentang bagaimana imanmu itu dibuktikan dengan pergi ke gereja.
Saya dulu juga begitu, malas-malas ke gereja. Sama aja. Tapi setelah saya belajar, ternyata nggak boleh begitu. Kita harus membuktikan iman itu agar bukti iman itu bisa menguatkan orang lain. Karena itu bisa menjadi kesaksian bagi orang yang nggak kamu duga-duga. Gitu. Ya, jadi kamu bergumul sendiri untuk itu. Kami tidak akan menghakimi itu dosa atau enggak, kamu ke gereja atau enggak. Karena Tuhan yang tahu hati kamu dalam keadaan dan kondisimu. Tuhan yang tahu dan kamu yang tahu seberapa urgent kondisimu itu sehingga itu dimaklumkan kamu enggak ke gereja atau kamu ke gereja. Ya, Tuhan yang tahu kapasitas dan kemampuanmu. Tapi milikilah hati yang tulus. Karena kalau kamu tulus, kamu akan berkenan. Itu yang terpenting. Ya. Oke, gitu ya. Oke Kak ya. Terima kasih Kak. Iya. Oke, semangat selalu ya. Semoga Tuhan mengasihani kamu. Ya, silakan Adi 15. Oke, Bang Elia, terima kasih kesempatan yang emas ini. Iya, silakan brother. Iya, ada banyak hal yang sudah saya dengarkan tadi perbincangan apalagi dengan teman-teman muslim. Jadi saya mempunyai suatu kesimpulan bahwa dengan cara apapun dan dengan cara bagaimanapun kita menjelaskan tentang Kristus yang kita sembah, kita tidak dapat meyakinkan mereka dan mereka tidak akan bisa menjadi percaya karena mereka tidak ada Roh Kudus kecuali mereka rindu untuk belajar dan mengenal Yesus secara pribadi. Mata mereka akan dibukakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sangat menyesal bahwa di zaman ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang latah dalam menyampaikan firman dengan menggunakan istilah-istilah yang misunderstanding. Seperti salah satu contoh, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan dalam khotbah bahwa banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Saya rasa ini menghilangkan esensi yang sebenarnya daripada doa itu sendiri. Oke, terima kasih tanggapannya Bang Elia. Iya. Sebenarnya begini bro, bukan masalah orang itu ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus maka mereka bisa percaya atau enggak, bukan masalah itu. Roh Kudus itu mendatangi semua jiwa melalui orang-orang yang Dia pilih. Ya. Oke. Roh Kudus itu menjangkau semua jiwa. Jadi, misalnya nih saya berkhotbah, saya mengajak kamu untuk percaya Yesus. Itu Roh Kudus sedang menggunakan saya untuk menarik kamu kepada Kristus. Tapi masalahnya, kamu tidak percaya Kristus bukan karena Roh Kudus nggak mau sama kamu. Satu hal yang membuat orang tidak mau percaya kepada Yesus itu apa? Mereka tidak mau merendahkan dirinya. Makanya dikatakan dalam Matius 5, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya apa, brother? Tadi saya belajar dari Abuna, dia mengajarkan kita apa? Miskin di hadapan Allah itu artinya adalah kita itu mengaku bahwa kita itu sudah rusak secara total keadaan rohani kita. Dan kita nggak mampu datang kepada Allah kalau bukan oleh karena kasih karunia Allah saja. Nggak semua orang bisa menyadari itu. Karena kalau dia menyadari itu, dia pasti mencari Kristus yang menjadi obat dari itu semua. Oke. Jadi ketika saya mengabarkan Injil, kamu harus datang kepada Kristus karena Kristus yang membenarkan kamu, karena Kristus yang menguduskan kamu. Tapi kamu dengan sombong menolak itu. Di dalam Lukas 20, batu itu akan menghancurkan mereka, menggulingkan mereka. Artinya apa? Ketidakpercayaanmu kepada Kristus itu akan menghancurkanmu. Bukan oleh karena Kristus yang menghancurkanmu, tapi kesombonganmu yang menjatuhkan kamu. Makanya saya selalu katakan, percaya atau tidak percaya Yesus itu bukan tentang you are smart or not. Bukan masalah kamu pintar atau nggak pintar. Bukan masalah kamu itu cerdas atau nggak cerdas. Bukan masalah kamu sekolah di mana enggak. Penerimaan atau penolakan kepada Kristus
Itu bukan tentang itu semua, melainkan tergantung kamu rendah hati atau enggak. Makanya selalu saya katakan, orang yang menerima Kristus dengan sejati adalah orang-orang yang rendah hati. Karena dia sadar, apalah aku ini di hadapan Tuhan. Aku nggak mampu berbuat apa-apa, maka aku butuh tangan Tuhan untuk membawa aku kepada kekudusannya melalui caranya yang kudus itu. Kalau kita mau dibawa kepada kekudusan, maka kita harus percaya kepada Dia yang kudus yang membawa kita kepada yang kudus. Bagaimana mungkin kita akan dikuduskan tapi yang kita percaya adalah yang cemar, yang mengawini anak-anak, yang membunuh orang, yang memenggal kepala orang, yang memerangi orang percaya, yang tidak bermoral. Oke. Adakah pengudusan dari orang-orang seperti itu? Makanya saya selalu katakan, kalau orang berkata dia tidak percaya Yesus karena dia tidak ada Roh Kudus, bukan begitu. Kasih karunia Allah itu ditumpahkan bagi semua orang. Tuhan itu menginjili semua orang. Dia mengajak semua untuk, karena ayat Alkitab berkata, Timothy, di mana tertulis karena Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Terus ya 2 Timotius kalau nggak salah. Nah, Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Allah itu memanggil semua orang kepada Kristus, brother. Tapi panggilan itu kamu terima atau tidak, itu tergantung kamu rendah hati atau tidak. Jadi mereka yang kamu sebutkan tadi, mereka tidak mau percaya karena mereka tidak merendahkan dirinya. Padahal mereka dipanggil. Sama seperti aku posting iklan tentang tiket konser agar datang ke konser itu. Tapi masalah yang bisa datang ke situ adalah mereka yang mau membeli, yang mau berkorban, membayar harga, keluarin duit demi tiket itu. Kalau mereka tidak mau bayar harga, ya mereka nggak dapat tiket dan nggak bisa masuk. Jadi kalau kamu tidak mau merendahkan dirimu sebagai harga yang harus kamu bayar untuk menerima rahmat keselamatan itu, maka kamu akan binasa dalam dosamu. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah Dia itu tidak hanya merujuk kepada iman yang harus dituntun dan dituntut kepada Dia sebagai Kristus sentra, tetapi kepada dirinya sendiri sebagai Sang Injil yang menguduskan itu. Nah, orang-orang yang menolak Kristus itu tadi, yang tidak paham itu, adalah orang-orang yang tidak mau merendahkan dirinya. Karena jikalau mereka merendahkan dirinya, mereka akan mau menerima dan percaya. Itu saja. Makanya inti dari pertobatan itu apa? Mengaku dulu, menyadari dulu. Jangan denial bahwa kita ini orang jahat, kita ini orang kotor, kita ini orang berdosa. Jangan denial. Karena selama kamu denial, kamu nggak bisa menemukan pintu kebenaran itu. Tapi kalau kamu mengaku, kamu menyadari kita ini orang berdosa, maka kasih karunia Tuhan akan datang kepada kamu. Karena orang yang mengaku dan menyadari bahwa dia orang berdosa, itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi nggak perlu heran, karena memang harus ada yang seperti itu.